Haleluya, Shalom. Selamat datang di ibadah online Gereja Pantai Kosta Indonesia, Jemaat GBD Villa Melati Mas Serpong, Minggu 2 Mei 2021. Apa kabar jemaat kekasih Tuhan? Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kita semua. Pagi hari ini, ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Cornelius Abraham dengan tema firman Tuhan, alami kuasa kebangkitan Yesus. Dan pagi hari ini ibadah kita juga akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Saya mengingatkan kepada Anda untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan yang telah dikirimkan ke alamat Anda masing-masing. Dan bila mana Anda belum menerima roti dan anggur perjamuan, Anda dapat menggantikan roti dengan biskuit, anggur perjamuan dengan teh, sirup, ataupun air putih. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita menaruh hormat terhadap perjamuan Tuhan. Biarlah kita layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih penyertaan pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini ya Bapa, bersama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami terkasih Tuhan, kami ingin berbakti, bersekutu kepada Engkau ya Bapa. Beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati ibadah hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan kami boleh diajar dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Dia, mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah
semua memuji Tuhan, meninggikan Dia. Tiada yang berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya Tuhan. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Kita mau katakan sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan atas kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Haleluya. Dan berharga. Katakan sungguh besar pengorbananmu bagi kami Yesus. Haleluya, terlalu dalam. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami Yesus. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, sungguh besar. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, Engkau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah. Engkau sungguh indah. Sungguh indah. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
bersama dengan kami Yesus. Engkau menguatkan kami, Engkau menolong kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia, angkat hatimu, angkat suaramu. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sungguh besar pengorbananmu buat kami ya Bapa. Sungguh indah Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau menerima Tuhan. Kuasa firman-Mu Tuhan. Dinyatakan Tuhan dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kita memasuki minggu yang kelima di tahun 2021 ini. Kembali ibadah kita akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Mulai ayatnya yang pertama. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, itu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sudah itu menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Setelah pada tanggal 4 April kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita melihat tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Kefas, 12 murid, lalu kepada 500 orang, dan kepada Yakobus, dan yang terakhir kepada Saulus, yang akhirnya menjadi Paulus, menjadi seorang rasul. Saudara kasih Tuhan, yang kita ingin petik dari firman Allah pada pagi hari ini adalah bahwa keberadaan Yesus
keberadaan Yesus. Selalu membuahkan sesuatu, selalu menghasilkan sesuatu, selalu menjadikan satu pelajaran atau mungkin peringatan atau apapun sejak dia masih bayi. Kalau kita belajar dalam 4 Injil, maka kita dapatkan bahwa waktu dia lahir, saudara-saudaraku, gembala-gembala datang kepada dia, mendapatkan satu sukacita. Dari kehidupan yang takut, mereka mendapatkan rejoice, sukacita. Dan mereka bersukacita atas apa yang sudah mereka lihat. Dan juga waktu usia 2 tahun, dalam Matius pasal 2 ayat 1-12, orang-orang maju saudaraku mempersembahkan persembahan setelah mereka bertemu dengan Yesus yang pada waktu itu kurang lebih berusia 2 tahun. Nah, setelah itu dia usia 12 tahun. Dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Dia bertemu di bait Allah dengan para alim ulama. Dan di situ dia mengadakan tanya jawab, saudaraku. Dan mereka terkagum-kagum dengan apa yang ditanyakan atau yang dijawab oleh Yesus. Nah, pada usia 30 sampai 33,5 tahun, dalam pelayanannya dia melayani, saudaraku. Dia mengajar, dia menyatakan kuasa, dia menyatakan keberadaan dia, saudaraku. Banyak orang-orang yang sedang diberkati oleh dia. Nah, menjelang kematiannya, dalam Matius 27 ayat 44, dalam Lukas pasal 23 ayat 42 dan 43. Saudara kasih Tuhan, dari 2 penyamun, 2 penjahat yang ada di sebelah kiri kanannya, saudaraku. Yang tadinya saudaraku dua-duanya menghujat, dua-duanya saudaraku mengata-ngatai, menghejek, menghina, saudaraku. Akhirnya salah satu saudara kasih Tuhan, mereka berkata, dia salah satunya saudaraku menerima Yesus dan dia diselamatkan. Jadi kita lihat saudaraku, dari mulai bayi saudara kasih Tuhan, pada waktu dia dilahirkan sampai saudara kasih Tuhan menjelang kematian menjemput dia saudaraku, dia tetap mempergunakan waktu yang ada, dia mempergunakan suatu kesempatan yang ada, dan akhirnya saudaraku menjelang kematiannya dia bisa menyelamatkan satu orang yang saudaraku yang menjadi seorang penyamun, menjadi seorang penjahat. Nah, mari saudara kasih Tuhan, kita lihat kembali dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi, ayat yang ke-1 sampai 11 kita sudah baca saudaraku, yang menyatakan bagaimana dia menampakkan diri saudara kasih Tuhan. Nah, kita baca ulang ayat yang ke-5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, saudara kasih Tuhan, yang pertama yang kita lihat saudaraku, dia menampakkan diri kepada Kefas. Dia tidak saudaraku ditulis oleh Paulus saudaraku sebagai Simon atau sebagai Petrus saudaraku, tetapi dia menulis sebagai Kefas. Saudara kasih Tuhan. Kefas ini saudara kasih Tuhan adalah bahasa Ibrani. Saudaraku, sama seperti Petrus saudara kasih Tuhan. Artinya saudara kasih Tuhan adalah stone, batu saudaraku. Batu. Nah, yang pertama kita lihat saudaraku bahwa Kefas saudara kasih Tuhan atau Petrus ini saudaraku sebagai batu. Ketika Yesus berjumpa dengan dia saudaraku, diingatkan bahwa dia adalah batu. Dia jangan menjadi seorang yang labil, dia menjadi seorang yang temperamen, dia menjadi seorang saudara kasih Tuhan yang mengumbar-ngumbar segala sesuatunya saudaraku. Tetapi dia boleh teguh saudara kasih Tuhan di dalam Tuhan. Nah, di dalam Matius pasalnya yang ke-16, Injil Matius pasalnya yang ke-16, kita membaca dalam ayatnya yang ke-13, Matius 16 ayat yang ke-13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Nah, saudara kasih Tuhan, kita fokus di ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya.
kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara kasih Tuhan, kita lihat dari dua ayat ini saudaraku, kita dapatkan bahwa ketika dia bertemu dengan Kefas saudaraku, dalam perjumpaan secara pribadi, saudara kasih Tuhan, dia ingatkan kembali tentang apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 16, bahwa engkau adalah Petrus, batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Saudara kasih Tuhan, Yesus ingatkan kepada Petrus, kepada Kefas, bahwa aku telah mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang, dan engkau harus melayani batu karang itu, dan menjadi batu karang itu, dan mendirikan jemaat, dan jemaat itu adalah di atas batu karang itu, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini saudaraku. Jadi Yesus ketika bertemu dengan Kefas, dia ingatkan bahwa Petrus adalah batu karang. Petrus adalah pelayan. Petrus adalah untuk melayani, untuk membangun sebuah jemaat, saudaraku, dan melayani jemaat, dan mendirikan, saudara kasih Tuhan, jemaat yang luar biasa. Maka dikatakan sampai alam maut tidak menguasainya. Saudara kasih Tuhan, berarti saudara kasih Tuhan, sampai jemaat-jemaat itu saudaraku diselamatkan, menerima keselamatan. Dan yang kedua, ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, Yesus ingatkan Petrus bahwa di dalam engkau melayani, jangan engkau sembarangan berbicara, tapi berbicara dengan di atas batu karang. Itu yang pertama. Yang kedua, mari ingat, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Saudara kasih Tuhan. Jadi Yesus ingatkan kepada Petrus bahwa di dalam engkau melayani, di dalam engkau memberitakan firman, di dalam engkau melakukan segala sesuatunya, di dalam engkau berkata-kata, ingat, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi artinya saudaraku, tanamkan dan beritakan firman dengan segala kebenarannya. Ingat, apa yang kau lakukan di bumi, apa yang kau katakan di bumi, itu terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, itu terlepas di surga. Nah mari saudara Tuhan, inilah saudara Tuhan, Yesus sebagai satu pribadi saudaraku, dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada Kefas. Kita lihat lagi saudaraku, ayatnya yang ke-8. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-8. Yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-8. Dan yang paling ayatnya yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Kemudian ia menampakkan diri kepada Yakobus. Siapa Yakobus itu? Menurut Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-5. Dikatakan di situ bahwa semua saudara-saudara Yesus tidak percaya dia. Tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Mesias. Saudara bayangkan. Saudara-saudaranya saja tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias. Tetapi saudara kasih Tuhan, melalui perjumpaan saudaraku secara pribadi saudaraku, antara Yesus dengan Yakobus. Mari saudaraku, kita lihat sini. Kembali saudaraku, Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Mesias saudaraku. Dan melalui perjumpaan itu, melalui percakapan mereka antara mereka berdua saudaraku, akhirnya Yakobus menyatakan diri bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus telah mati, menebus dosa manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia hidup, maka dia menjadi Mesias bagi semua orang. Nah mari saudara kasih Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ saja saudaraku. Yakobus saudara kasih Tuhan, dia menjadi seorang pelayan. Dia saudaraku bukan hanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Tetapi juga saudara kasih Tuhan, dia menjadi seorang pelayan. Bahkan menurut Galatia pasal 1 ayat 19 aku, dia bagian daripada rasul yang ada. Jadi saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Setiap perjumpaan Yesus itu dengan seseorang pasti membuahkan saudara kasih Tuhan bagaimana orang itu saudaraku begitu luar biasa saudaraku berhasil menjalankan segala sesuatunya. Nah yang terakhir dalam ayat yang ke-8, ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara kasih Tuhan, dan yang paling akhir dikatakan, dia menampakkan diri kepada Saulus, dan akhirnya menjadi Paulus.
dan menjadi seorang rasul, saudaraku. Dan menurut Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, saudaraku, Saulus ini saudaraku dipanggil secara khusus. Dan saudaraku dia menjadi seorang rasul dan diberi nama saudaraku Paulus. Maka saudara kasih Tuhan, dia saudara kasih Tuhan melayani orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang Yunani saudaraku. Saudara dan saya. Kita boleh mengenal Yesus. Kita boleh percaya kepada Yesus. Kita boleh mendengar kabar baik. Kita boleh mendengar Injil saudaraku. Adalah merupakan bagian buah daripada pelayanan Paulus. Jadi saudara kasih Tuhan. Melalui Paulus ini saudara kasih Tuhan. Injil saudaraku diberitakan ke Asia kecil saudaraku. Dan semua saudara Tuhan sampai kita boleh ada sebagaimana ada. Kita boleh belajar, kita boleh dengarkan firman Tuhan saudaraku. Adalah karena pelayanan daripada Paulus. Dan oleh karena itu dia menulis dalam ayat yang ke-11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat saudaraku. Paulus menuliskan bahwa sebagaimana aku, demikian pula mereka. Mereka mengajar saudaraku. Semua murid-murid yang ada, semua rasul-rasul yang ada, mereka saudaraku mengajar. Dan saudaraku banyak orang menjadi percaya. Nah mari saudara kasih Tuhan. Kita lihat sini. Buah daripada kebangkitan Yesus adalah menyatakan atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mari saudara kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita saudaraku? Sudahkah kasih Tuhan kita menggunakan kesempatan yang ada? Sudahkah saudara kasih Tuhan kita menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai orang-orang saudara kasih Tuhan yang harus menjadi berkat dimanapun saudaraku kita ada. Bayangkan saudaraku, dari Yesus dari lahir saudaraku sampai dia mati, dia bangkit saudaraku. Dia menampakkan diri sang kasih Tuhan. Setiap saudaraku momen yang ada, setiap kesempatan yang ada saudaraku, dia selalu sang kasih Tuhan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah hari ini sang kasih Tuhan kita lanjutkan lagi saudaraku. Bagaimana sang kasih Tuhan perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang kita lihat dalam Alkitab. Nah di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita membaca ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 20 kita membaca ayatnya yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat yang Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan." Dan bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah saudara Tuhan, kita lihat di sini. Kondisi Maria saudaraku saat itu sedang kehilangan. Kasih Tuhan. Secara jiwa saudaraku. Dia kehilangan. Kehilangan seorang anak. Kehilangan saudaraku seorang Tuhan. Kehilangan saudaraku seorang guru. Kehilangan saudaraku seorang sahabat. Saya kasih Tuhan. Dan perjumpaan dia dengan Yesus saudaraku. Membuahkan sesuatu yang mengisi kembali saudaraku kekosongan tersebut. Saya kasih Tuhan. Mungkin di antara kita juga saudaraku. Hari-hari ini saya kasih Tuhan. Kita merasa saudaraku. Kita dekat tetapi jauh saudaraku. Jauh antara kita saudaraku dengan orang tua. Antara suami dengan istri. Antara anak saudaraku dengan orang tua. Antara saudaraku, saudara-saudara sekandung. Antara saudara Tuhan mantu dengan mertua saudaraku. Dekat, ada saudaraku kelihatan. Tetapi jauh saudaraku. Kenapa itu terjadi? Karena terjadi saudaraku satu kekosongan. Kekosongan saudaraku hubungan yang ada. Kekosongan komunitas yang ada. Kekosongan saudaraku suara yang ada. Kekosongan saudara kasih Tuhan. Perjumpaan demi perjumpaan saudaraku yang membuahkan satu sukacita saudara kasih Tuhan. Nah mari, hari ini Yesus berkata kepada kita. Mari saudaraku,
Dia ingin mengisi kekosongan itu. Dia ingin memulihkan saudaraku hubungan kita. Dia ingin saudara kasih Tuhan mengembalikan saudara kasih Tuhan apa yang hilang dalam hidup kita saudaraku. Mari saudara kasih Tuhan. Kalau Maria boleh merasakan, boleh menikmati saudaraku kekosongan tersebut, diisi kembali saudara kasih Tuhan. Dan dia menerima satu kabar sukacita, dan dia saudara kasih Tuhan mengalami sukacita tersebut. Oleh karena itu dia memberitakan kepada rekan-rekannya bahwa aku telah melihat Tuhan. Aku telah bertemu dengan Tuhan. Bagaimana saudara kasih Tuhan? Dengan saudara kita semua yang ada. Dengan saudara dan saya. Apakah saudara kasih Tuhan dalam setiap ibadah kita bertemu dengan Tuhan. Dalam setiap doa saudara kita bertemu dengan Tuhan. Apakah saudara kasih Tuhan dalam setiap saudara pelayanan kita saudara kasih Tuhan kita bertemu dengan Tuhan. Saudara. Janganlah biarkan saudara kasih Tuhan kekosongan itu saudaraku terus mengisi hidup kita saudaraku. Tetapi marilah saudara kasih Tuhan kita buka hati kita dan kita mengisi saudaraku dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan saudaraku dalam ibadah kita. Kehadiran Tuhan saudaraku dalam hubungan kita dengan keluarga. Kehadiran Tuhan saudaraku dalam hubungan kita saudaraku dengan anggota-anggota keluarga yang ada. Dengan anggota-anggota komunitas yang ada. Mari saudara Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus saudaraku membuahkan satu kehidupan yang luar biasa bagi Maria. Haleluya. Mari kita lanjut. Dalam ayatnya yang ke-24. Tetap di Yohanes 20. Ayatnya yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Dan saudara Tuhan, kembali kita melihat saudaraku. Perjumpaan Yesus dengan Thomas membuahkan saudara Tuhan kepercayaan saudaraku. Membuahkan saudaraku iman kembali saudaraku bagi diri Thomas. Oleh karena itu dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus berkata kepada kita pada pagi hari ini, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah saudara yang tidak melihat Yesus namun percaya. Berbahagialah saudara yang mendengar firman dan percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Bahwa firman itu adalah Yesus sendiri. Bahwa firman itu adalah yang berbicara kepada kita. Berbahagialah kita kalau kita boleh percaya kepada Yesus. Kita boleh percaya kepada firman Tuhan. Kita boleh percaya kepada Allah. Kita boleh percaya dengan segala sesuatunya. Dalam Ibrani pasal yang ke-11. Surat kepada orang Ibrani pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya, puji Tuhan, saudara Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara. Jadi dari suku kita berharap, kita beriman dari apa yang kita harapkan, saudara, dan akan menghasilkan bukti, saudara, menjadi bukti, saudara Tuhan. Jadi kita lihat, saudara, bahwa kalau kita saudara Tuhan tidak melihat namun kita percaya saudaraku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia telah mati, dia telah bangkit dan dia hidup. Maka saudara Tuhan kita imankan dia hidup saudaraku. Kita imankan bahwa dia ada. Dia hadir saudaraku ketika kita bersekutu. Dia hadir saudaraku ketika kita berdoa. Dia hadir saudara Tuhan ketika kita membangun mesbah keluarga. Dia hadir saudaraku ketika kita saudara Tuhan berkomunitas saudaraku, mengadakan ibadah komsel dan sebagainya saudara. Dia hadir, 2-3 orang sehati aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Nah saudara, dalam pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Mari saudaraku. Kalau kita sudah percaya bahwa kita berpaling kepada Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mari sama Tuhan, kita harus beriman kepadanya. Tanpa iman dikatakan orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita harus percaya bahwa dalam 2-3 orang sehati dia ada. Dalam setiap ibadah
saudara Tuhan, online ini saudara Tuhan, saudara bersama dengan keluarga, 2 3 orang sehari saudara, dia ada saudara, haleluya, saudara Tuhan, dia ada saudara. Dan kalau kita beriman saudara, maka kita berkenan kepadanya. Dan kalau kita berkenan saudara, maka kita harus yakin bahwa dia ada, haleluya. Dia ada saudara dalam ibadah, dia ada saudara dalam keluarga kita, dia ada dalam rumah tangga kita, dia ada dalam usaha kita, dia ada dalam pekerjaan kita, saudara, dia ada dalam komunitas kita, dia ada saudara ketika kita saudara Tuhan beribadah dalam wadah-wadah yang ada, saudara, dia ada, haleluya. Dan kalau dia ada dikatakan bahwa dia memberi upah, amin, saudaraku, amin. Mari saudara Tuhan, dia memberi upah kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara. Jadi lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Dalam Roma pasalnya yang keempat, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang keempat, kita membaca ayatnya yang ke-23. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-23 tertulis demikian. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Saya ulangi ayat 23. Kata-kata ini yaitu kata-kata apa? Kata-kata saudaraku ayat sebelumnya. Tidak ditulis dikatakan untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita, haleluya, untuk saudara dan saya. Ingat saudaraku, kata-kata ini adalah bukan untuk Abraham saja tetapi juga untuk saudara dan saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, amin. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Itu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari, kalau dalam ayatnya saudaraku, ayatnya yang ke-18 saudara kasih Tuhan sampai ayat yang ke-25 saudaraku, kita membaca di sini saudaraku. Atau saya baca saja ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, tetapi malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai satu kebenaran. Kata-kata yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak untuk Abraham saja, tetapi juga ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan saudaraku. Kita dibenarkan karena dari Yesus. Kita diberkenakan karena pengorbanan Yesus. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai iman seperti Abraham, saudaraku, maka apa yang dijanjikan oleh Abraham, saudara, dan Abraham menerimanya, saudaraku, itu juga yang kita terima. Janji itu juga, saudaraku, menjadi bagian saudara dan saya. Karena dikatakan kata tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga untuk saudara dan saya. Untuk kita semua, saudaraku. Allah memerintahkan, saudaraku, iman kita sebagai satu kebenaran. Kebenaran Allah, saudaraku, yang Tuhan sudah nyatakan kepada Abraham, yang sudah diterima oleh Abraham, kebenaran itu juga akan menjadi bagian saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, kita lanjut terus. Di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-30. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-30. Lukas pasal 24 ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan ia telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Hari ini saudaraku kita memperingati juga merayakan kebangkitan Yesus. Hari ini juga saudaraku kita merayakan saudaraku perjumpaan kita saudaraku dengan Yesus.
Dan melalui firman Allah, saudaraku. Dan dikatakan di sini bahwa mata mereka saudaraku terbuka. Mereka mengenal Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan mereka makan roti itu. Mari saudara Tuhan, hari ini ada perjamuan Tuhan. Biarlah melalui perjamuan Tuhan ini saudaraku, kita boleh dicelikan, mata rohani kita jelikan saudaraku, kita boleh melihat Allah, kita boleh mengenal Allah saudaraku, kita boleh mengenal firman-Nya, kita boleh mengenal Dia secara pribadi saudaraku, apapun kondisi saudara. Mungkin saudara Tuhan, saudara seperti Maria yang sedang kosong dalam hubungan dengan keluarga, yang sedang kosong saudaraku. Walaupun saudara bertemu, walaupun saudara berjumpa, walaupun saudara bercakap-cakap saudaraku, tetapi antara saudara hubungan jiwa saudaraku terjadi kekosongan. Mari saudara Tuhan, firman Allah datang kepada kita saudaraku. Dia ingin mengubahkan segala sesuatu. Dia ingin mengisi kekosongan itu saudaraku, dengan firman Allah, dengan kehadiran Dia melalui perjamuan Tuhan yang ada. Mari saudara Tuhan. Yang kedua juga saudaraku, dia boleh berjumpa saudara Tuhan dengan Thomas saudaraku. Dan Thomas saudara Tuhan mendapatkan apa yang saudaraku dia tadinya tidak percaya. Bahwa dia berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lubangnya, lubang jarinya, aku tidak akan percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku kepada lambungnya, aku tidak akan percaya. Nah saudara Tuhan, Yesus saudaraku berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah saudara yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita saudaraku yang boleh mendapatkan saudara Tuhan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah saudara yang kekasih Tuhan, yang terakhir saudaraku, 2 orang dalam perjalanan di Emmaus saudaraku, berjumpa dengan Yesus saudaraku. Mereka berjalan bersama, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Mari saudara yang kekasih Tuhan, firman Allah datang kepada kita pada pagi hari ini. Melalui perjamuan Tuhan, melalui tubuh Kristus saudaraku yang dipecah-pecah, melalui roti sang kasih Tuhan, mereka mengenal Yesus. Mereka dicelikan saudaraku, dan mereka mengenal Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Penulisnya saudaraku adalah Rasul Petrus. Nah Rasul Petrus saudaraku, dia jumpa pribadi dengan Yesus saudaraku. Dan Yesus yang kasih Tuhan mengingatkan akan pelayanannya. Oleh karena itu dia menuliskan dalam ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaanlah sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan, kita lihat di sini. Petrus saudaraku menulis dalam suratnya saudaraku bahwa jangan kamu terseret dengan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Tetapi dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Petrus pernah mengalami saudaraku, dia tidak mengenal Tuhan. Saudaraku secara pribadi. Dia menganggap Yesus saudaraku adalah sumber penghasilan, sumber berkat, sumber kekayaan, sumber segala sesuatu, sumber keberhasilan. Tetapi akhirnya dia berkata, melalui kebangkitan Yesus, tumbuh saudaraku, iman akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Nah mari saudara kasih Tuhan. Demikian pula Paulus saudaraku menuliskan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Suratnya saudaraku kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Tadi kita sudah membaca saudaraku bagaimana dia juga termasuk saudara kasih Tuhan dalam 1 Korintus 15 untuk boleh dipanggil oleh Yesus saudaraku untuk menjadi hambanya, menjadi rasul. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini saudaraku. Dalam ayat-ayat sebelumnya Petrus berkata, apa yang aku anggap sesuatu yang luar biasa, aku anggap sampah sekarang. Setelah aku mengenal Tuhan, setelah aku menerima dia, setelah aku percaya saudaraku. Oleh karena itu dia katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mengenal dia saudaraku secara pribadi. Perjumpaannya saudaraku dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-5 membuahkan satu kehidupan. Membuahkan satu kekasih Tuhan, satu pengenalan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, dia menjadi seorang rasul. Dan dia berkata, semua yang kubanggakan
sampah. Tidak lagi yang kubanggakan. Yang kubanggakan adalah mengenal dia. Dan mengalami kuasa kebangkitannya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Kita melihat sini. Maria mengalami kuasa kebangkitannya. Thomas saudaraku mengalami kuasa kebangkitannya. Abraham saudaraku mengalami juga saudaraku. Kita adalah anak-anak Abraham. Saudaraku. Kita harus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku. 2 orang saudaraku kasih Tuhan dalam perjalanan di Emmaus saudaraku. Bagaimana saudara kasih Tuhan mereka mengenal Yesus. Mari saudaraku kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Namun saudara kasih Tuhan, saya ingin menutup saudaraku firman Allah pada pagi hari ini dengan Yohanes pasal yang ke-11. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-39. Ayatnya yang ke-39 tertulis demikian. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengada ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu pun keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Mari saudara Tuhan. Kita lihat di sini saudaraku. Yesus berkata apa? Angkat batu itu. Saudaraku. Batu apa saudaraku? Batu yang membuat saudara kasih Tuhan. Marta saudaraku. Tertutup saudaraku. Maria saudaraku. Mata juga tertutup saudaraku. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak tahu saudaraku siapa itu Tuhan secara pribadi. Padahal saudaraku dalam Injil Lukas dikatakan bahwa mereka itu saudaraku begitu luar biasa saudaraku. Yang satu melayani saudaraku begitu luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Maria saudaraku duduk di bawah kaki Tuhan saudaraku. Tetapi ketika Yesus mengizinkan saudaraku Lazarus mati saudaraku. Lazarus meninggal saudaraku. Mereka itu saudara kasih Tuhan marah kepada Yesus. Mereka saudaraku tidak mau bertemu. Maria saudaraku tidak mau bertemu dengan Yesus. Mari saudaraku, angkat batu itu. Apakah saudara Tuhan selama ini saudaraku secara pribadi saudaraku ada batu-batu yang menghalangi kita saudaraku untuk mengenal Tuhan. Ada batu-batu saudara Tuhan untuk mengisi kekosongan hidup kita. Untuk kita percaya saudaraku, untuk kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Mari saudara Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak itu, buka kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Mari saudara kasih Tuhan. Kain saudara kasih Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Mari saudara kasih Tuhan. Kita lihat sini saudaraku. Kedua mata Lazarus masih tertutup dengan kain peluh. Kaki dan tangan saudaraku daripada Lazarus masih terikat dengan kain saudaraku. Kain saudara kasih Tuhan, kain kapan itu. Mari saudara kasih Tuhan. Yesus berkata, bukakan kain itu, biarkan dia pergi. Saudara kasih Tuhan. Untuk apa saudara kasih Tuhan? Untuk melayani Yesus. Kalau saudara kembali dalam Yohanes pasal yang ke-12, saudaraku, bagaimana Lazarus saudaraku menjadi saksi dan bagaimana saudaraku orang yang banyak saudaraku, atau kita baca saja Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke ayatnya yang ke-9. Yohanes 12 ayat yang ke-9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Haleluya, saudara. Mari, Yesus saudaraku mengutus Lazarus saudaraku. Biarkan dia pergi saudaraku. Dan dia bersaksi saudaraku. Banyak orang saudara kasih Tuhan percaya kepada Yesus karena kesaksian Lazarus saudaraku. Bagaimana dengan kita? Mari saudaraku, setelah kita mengalami pemulihan, kita dipulihkan saudaraku dari hubungan kita dengan Tuhan, kita dipulihkan saudaraku dari hubungan kita dengan keluarga saudaraku. Mari saudaraku, kita sang kasih Tuhan juga dipulihkan iman percaya kita saudaraku. Bagaimana kita melihat sang kasih Tuhan, janji Tuhan saudaraku kepada Abraham juga merupakan janji Tuhan kepada kita. Demikian pula saudaraku kepada 2 orang Emmaus saudaraku, mereka sang kasih Tuhan mengalami pemulihan. Mereka saudaraku mengenal Tuhan karena sang kasih Tuhan melalui perjamuan Tuhan. Sebentar saudaraku kita akan menjalani perjamuan Tuhan. Kiranya saudaraku perjamuan ini sang kasih Tuhan memulihkan kita saudaraku, membuat kita saudaraku mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ingat saudara kasih Tuhan, angkat batu itu.
Biarkan Tuhan bekerja saudaraku. Bukakan saudaraku kain-kain kapan itu. Bukakan saudaraku penutup yang menutupi mata kita saudaraku. Biarkan di sana Tuhan kita pergi. Kita menjadi saksi, kita menjadi berkat saudaraku bagi banyak orang. Ingat sama kasih Tuhan, Lazarus menjadi saksi bagi banyak orang. Haleluya. Mari sama kasih Tuhan, kita datang pada Tuhan. Saya jemput saudara bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kepala keluarga sebagai imam-imam yang ada, saya percaya saudara sudah menyediakan roti dan anggur saudaraku yang kita sudah terima. Angkat roti ini saudara kasih Tuhan tinggi-tinggi. Kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah melalui roti yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus aku dipecah-pecah untuk kita. Biarlah saudara kasih Tuhan kita boleh dibukakan pengenalan kita akan Tuhan. Diisi saudaraku kekosongan hidup kita, kekosongan jiwa kita, kekosongan saudaraku hubungan kita dengan keluarga, kekosongan iman kita saudaraku. Bila kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh bersaksi saudaraku. Tuhan ingin mengutus kita untuk menjadi saksi bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Demikian pula Tuhan. Sebentar kami akan menjalani perjamuan Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan layakan kami, perkenankan kami Tuhan. Baik hamba-Mu untuk memimpin, maupun kepada keluarga, kepala keluarga yang ada memimpin Tuhan. Di tengah-tengah keluarga yang ada. Maupun juga anggota keluarga yang dilayani. Mari Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati kami semua yang ada. Layakan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, kami boleh diisi kekosongan kami boleh diisi iman kami boleh membangun iman kami boleh mempunyai iman seperti Abraham, kami boleh menerima janji-Mu, dan kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Dan kami Tuhan Yesus telah hidup, dan kami hidup, maka kami akan menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya, oleh karena Tuhan Yesus, roti dan anggur ini Tuhan, Engkau berkati dengan firman-Mu, sehingga menjadi tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami makan minum Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya, kami terima tubuh dan darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cawan di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi. Demikian pula yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Terima kasih untuk tubuhmu, terima kasih untuk darahmu. Menyucikan kami, melepaskan kami dari segala dosa, melepaskan kami dari segala susah, membuat kami Tuhan hidup dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Saat ini hamba-Mu datang padamu, membawakan dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu, dengan seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang minggu ini Tuhan. Ada perusahaan, ada toko, ada restoran, ada rumah makan, ada warung, ada bengkel, ada salon, ada home industry, ada pabrik-pabrik,
ada usaha-usaha online. Itulah aktivitas mereka Tuhan sepanjang minggu ini. Dari hari Senin sampai hari Sabtu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Dengan berkat yang Tuhan sediakan pada waktu mereka tidur. Dengan rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Maka mereka akan menjalankan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan Engkau akan berjalan di depan mereka. Membuka jalan bagi mereka. Mensterilkan setiap jalan di depan mereka. Dan Engkau akan bersama dengan mereka. Dalam tiang awan sampai kepada tiang api. Tuhan akan beralih, akan melindungi mereka. Ketika ada mara bahaya, ketika ada orang berbuat jahat. Ada orang mencari keuntungan pribadi, ada segala sesuatu yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan-Mu. Melainkan Tuhan yang akan melindungi mereka, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menyertai mereka. Demikian pula dengan setiap perjalanan yang mereka lakukan, dengan setiap kendaraan mereka tumpangi, baik darat, laut maupun udara Tuhan. Sehingga tujuan mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, baik dalam kota, di luar daerah, di luar pulau maupun di luar negeri, Engkau tetap Immanuel bagi mereka. Engkau tetap bersama dengan mereka, Engkau tetap menyertai mereka. Anak-anak-Mu Tuhan dalam sekolah, anak-anak-Mu Tuhan dalam segala sesuatunya, Tuhan tolong, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Anak-anak-Mu yang kuliah, Engkau juga tolong Tuhan. Baik yang masih online Tuhan tolong, demikian pula Tuhan Yesus yang sudah tetap muka, Engkau juga tolong Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkat-Mu Tuhan Yesus, berkat bilur-Mu atas mereka yang mengalami lemah tubuh. Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Tuhan, lawat mereka dengan bilur-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Mengalami kekuasaan Tuhan, mengalami Tuhan Yesus dahsyatnya roh. Kuasa Allah bekerja dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan, untuk tangan-tangan yang sudah urut pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan-persembahan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah, dicurahkan ke dalam ribaan mereka, sehingga apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan, pengiringan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat yang menerima berkat ini berkata amin. Tuhan memberkati, selamat pagi.